apa kabar semua? Selamat berpuasa bagi yang menunaikan ibadah puasa ya. Saya juga berpuasa hari ini. Jumat Mubarak. Seperti biasa saya liburan. Baru bangun tidur ini. Ada berita yang menarik tentang sepak bola Indonesia yang pengen saya bahas dari kemarin, tapi saya nggak punya waktu ya, sibuk kerja. Baiklah, ini anggota DPR kita lagi nih, nyeleneh lagi memprotes naturalisasi. Ya kali ini tambah, menurut saya tambah tambah nyeleneh ya. Dari orang yang terus terang di dunia musik saya sangat suka, dia salah satu idola saya. Tetapi di dunia politik kayaknya dia nggak punya apa dah ya, kompetensi di sana. Jadi ini juga pelajaran buat rakyat Indonesia, khususnya supporter bola. Hati-hati untuk memilih anggota dewan kita. Jadi benar kata Gus Dur, DPR itu kayak kumpulan anak TK. Itu satu persatu terbukti. Bukan kali ini aja anggota dewan ini yang beropini, memprotes, yang justru sangat tidak berkualitas, cenderung sedikit rasis. Mari kita dengarkan, ini dia cuplikannya dari anggota dewan ini ya. Setuju, sangat Ahmad setuju Dhani yang ngomong. naturalisasi. Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah, separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip, yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak, nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Ini yang paling asik dengar. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi, pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Unbelievable. Enggak, pemain-pemain enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain dia yang pengen istri 4 kan. Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erik mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih. Ya, itu saja teman-teman, dengar tadi ya. Pertama, naturalisasi, dia ngomong yang mirip-mirip kita lah di Jepang, atau mirip Jepang, Korea, Afrika lah. Sumber daya pemain kita di negara ini terbilang nggak ada, kecuali generasi anak saya. Anak saya baru berumur 6 sampai satu orang 6 tahun, satu orang 11 tahun. Ya tunggulah 10 tahun lagi. Ya saya nggak tahu berapa orang Indonesia yang kawin dengan orang Jepang yang anaknya bermain sepak bola, yang masuk di akademi yang betul-betul didukung
oleh orang tuanya yang betul-betul punya bakat. Saya sendiri punya 2 anak untuk 10 tahun ke depan. Sumber daya pemain Indonesia itu bukan yang banyak itu di Belanda. Kenapa? Karena ras campuran kita banyak di sana. Itu berdasarkan sejarah, orang Indonesia itu banyak bermigran ke Belanda dari zaman-zaman dulu, dari zaman ya waktu kita dijajah Belanda. Biasa itu hubungan dua koloni negara begitu kan. Terus kenapa dia menyinggung nggak begitu ngeh dengan bule? Ahmad Dhani sendiri itu ibunya bule. ini ini so funny. Ini sangat sangat lucu menurut saya. Itu sangat apa nggak berkualitas lah kalau masalah ini. Yang namanya naturalisasi ya nggak mesti mirip-mirip Indonesia. Orang namanya pemain campuran. Kan di Afrika, mana sumber daya kita di Afrika? Ngapain juga orang Indonesia merantau ke Afrika, hidup ke Afrika mana? Paling di Madagaskar itu ada ya. Turunan kita dari Jawa. Turunan ya. Tapi mereka nggak bermain bola juga. Sebab, oke, begini ya. Sepak bola, olahraga itu pada dasarnya akan maju bila sebuah negara itu maju juga, terutama ekonominya. Itu simple is that. Orang akan memikir kesehatan, olahraga kalau ekonominya sudah mulai mapan. Seperti di Eropa, di Asia ya Jepang, Korea, coba lihat. Cina walaupun nggak sepak bola nggak maju, tapi pada umumnya olahraga dia yang terbesar di Asia. Dia nomor 2 kemarin di Olimpiade. Jepang nomor 3. Jepang ini yang luar biasa. Orangnya sedikit, bisa mencapai nomor 3. Kenapa? Karena sistemnya. Jadi di sini yang kita salahkan itu bukan bentuk manusianya. Yang kita salahkan itu dalam sistem olahraga Indonesia gagal dengan populasi banyak itu. Sistem olahraganya, pembinaan dari usia dininya yang salah. Yang harus diperbaiki itu akar masalahnya. Kalau enggak, kita memang harus naturalisasi terus pemain-pemain, terutama pemain sepak bola. Ya. Terus ide pemain-pemain yang berbakat seperti yang udah tua dikawinkan dengan Indonesia itu tambah nyeleneh lagi. Itu bukan out of the box, itu itu betul-betul, saya nggak mau ngomong bodoh ya, betul-betul nggak guna lah, it's meaningless ya. Emang Bang Mas Ahmad dan ini mikir kita mau proyek sapi apa? Yang kita cari daging atau bentuk keturunan. Kalau sapi bolehlah ambil sapi-sapi jumbo luar, campurkan dengan lokal, dapat anaknya. Itu yang kita ambil. Sepak bola itu yang kita ambil skillnya. Skill itu terbentuk didukung oleh sistem juga. Anak punya skill bagus pun kalau nggak ada sistem olahraga sepak bolanya nggak mendukungnya, tetap aja nggak jadi pemain bola bagus. Itu ya. Kalau masalah fisik itu, ini orang Jepang juga lebih kurang aja 11-12 dengan orang kita. Kenapa pemain Jepang bisa berkompetisi, bermain di klub-klub elit Eropa? Kenapa Jepang timnas mereka kemarin bisa ngalahin Jerman, bisa ngalahin Spanyol dengan tubuh yang hampir lebih kurang dengan kita aja fisiknya? Karena sistem olahraga mereka terstruktur dengan baik. Itu yang harusnya kalau orang Indonesia itu ya, anggota dewan atau punya pikiran yang luas, itu yang harus ditiru, diperbaiki. Nggak gampang kok. Apa perlu saya yang duduk di DPR atau di itu Menpora itu, ini masa itu aja simple kok. Daripada studi banding, daripada TC nggak jelas itu, mendingan bekas-bekas pemain bola itu ya dijadikan pelatih, suruh melatih daerah masing-masing, kasih pendidikan kurikulum sepak bola olahraga yang modern, bikin kompetisi di setiap daerah
yang berjenjang, berkesinambungan. Nanti hasilnya itulah pemain-pemain top yang muaranya ke timnas. Itu aja nggak tahu. Ini kesalahan kita juga. Denny Cagur ini saya lihat di depan. Kesalahan kita juga memilih, pesan kami dari Jepang. Pilihlah anggota dewan itu bukan gara-gara dia terkenal musisi, pelawak, nggak jelas itu. Kata Rasulullah juga, tempatkanlah sesuatu itu, kalau kita orang muslim tahu ini ya, ucapan ini. Hadis kalau nggak salah ini. Kalau salah saya silakan komen di bawah. Tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Itu udah dicocok. Coba Indonesia itu presidennya udah tepat. Saya tengok garang Indonesia kan. PSSI orangnya tepat, Pak Erick Thohir. Tengok perubahannya. Jelas. Nah di DPR ini betul kata Gus Dur, seperti anak TK, banyak orang-orang yang tak pantas duduk di sana kita tunjuk. Salah kita juga, cuma gara-gara dia artis, dia apa. Jangan salah-salah nunjuk orang loh. Mending nggak nunjuk sama sekali. Lihat contoh Ukraina, salah nunjuk pelawak jadi presiden, hancur negaranya. Ratusan ribu rakyatnya mati, disuruh ke medan perang dipaksa-paksa. Sibuk ngemis-ngemis minta dana itu, sampai terakhir itu dipermalukan Donald Trump itu seperti pengemis. Diusir Donald Trump dari White House. Itu risikonya kalau salah pilih. Hancur negara kita. Ahmad Dhani kalau masalah musik, respect, saya suka musiknya. Tapi bukan untuk di DPR ini. Bukan Ahmad Dhani-nya, banyak lagi anggota dewan sebelum ini ngomong masalah PSSI ini, masalah naturalisasi. Nggak berkualitas sama sekali. Nggak pantas mereka duduk di sana, nggak tahu akar masalah Indonesia itu, nggak tahu mereka. Akar masalah sepak bola Indonesia itu kenapa harus naturalisasi, nggak tahu mereka. Karena kalian tidak membina olahraga sepak bola pada khususnya dengan sistem yang baik itu. Makanya pergilah ke daerah-daerah. Itu yang harus kalian kerjakan. Seluruh stockholder PSSD, Kemenpora, PSSI, Kemenpora, juga kita dan manusia-manusia DPR, MPR ini harusnya berpikir, ambil alih. Kalau saya di DPR saya ngomong gini, tidak usah kayak seluruh bekas pemain Indonesia. Banyak kan bekas pemain itu, baik yang pro, yang semi pro, itu kita beri lisensi, beri mereka pekerjaan, kirim ke daerah mereka masing-masing, sebarluaskan. Atau bekas-bekas pemain naturalisasi yang sudah tua yang nggak dipakai sekarang, kita kasih lisensi, budayakan mereka di bidang bukan sepak bola aja, seluruh olahraga. Bekas-bekas atlet itu dibudayakan mereka jadi pelatih di daerah mereka masing-masing, dibikin kompetisi yang berkesinambungan, dapatlah pemain yang hebat seperti Jepang ini. Itu aja. Jadi kita hati-hati loh milih orang-orang di anggota dewan ini. Nggak jelas di sana. Jangan kita terpengaruh gara-gara dia artis, pelawak, apa itu. Kalau mereka memang bisa, punya bakat di dunia politik, punya pengetahuan, bermanfaat untuk masyarakat, nggak masalah. Kalau cuma just ngabisin dana, ngabisin waktu aja, nggak ada manfaat. DPR ini juga untuk apa kan? Itu aja pesan kami dari sebagai supporter timnas di Jepang. Seharusnya kalian di pemerintahan, baik itu di bidang olahraga dan anggota dewan, tahu kenapa kita harus naturalisasi. Kalau Indonesia punya pemain-pemain sekelas pemain Jepang, ya ngapain juga kita naturalisasi. Kalaupun kita naturalisasi, ngapain juga, nggak masalah. Orang Jepang yang hebat aja banyak pemain campuran di sana. Lihat kipernya si Zion, nggak ada mirip-mirip Jepangnya, dia campuran kulit hitam. Ngapa harus mirip-mirip Jepang? Itu statement yang menurut saya sangat bodoh dah. Nggak ada manfaat sama sekali itu, wasting time. Kayak begitu aja pesan kami dari Jepang. Thank you for watching. Yang baru di sini,
Terima kasih sudah lihat channel Garuda Jepang. Kita membahas sepak bola pada umumnya dan olahraga pada khususnya. I see you next time. Bye bye.